Baik, saya hari ini sudah lama sebetulnya tidak buat podcast di Software TV, channel saya. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang bekas wartawati Rio Pos. Nah, dalam channel Software TV, Pak mantan Pak. Iya mantan. Dalam channel Software TV ada program namanya Bincang-bincang depan jendela. Jadi hari ini saya mulai menghidupkan lagi bincang-bincang depan jendela. Kenapa saya undang? Sebenarnya bukan saya undang, ini kebetulan satu ya. Mantan wartawan sekarang Kebetulan guru Pak. jadi guru di Guru penulis. kenalkan siapa namanya? Hikmah Pak. Hikmah. Di Nah, SDIT Bunaya. ya kenapa saya undang? Sebetulnya Hikmah bukan saya undang ya. Kenapa saya buat podcast ini? Yang pertama, Anda tetangga yang sombong. Masya Allah. Karena tetangga saya, ya itu yang pertama. Tetangga yang dekat dengan rumah, udah berapa kali ke rumah? Baru sekali, bayangkan. Anda jangan tiru. Baru sekali bekas anak didik saya, tinggalnya satu RW dengan saya, tapi baru sekali ke rumah. Satu. Kamu nggak tahu. Nggak tahu. Yang kedua, habis tahun apa? Tahun tamat di bahasa Indonesia tahun berapa? Tahun 2010. Masuk jadi wartawan Rio Pos? 2010 langsung tamat. Langsung tamat ya kan, gue ada magang gitu kan, ada magang itu faedahnya Prof. Studi menggunakan magang itu kan. Iya, karena kebetulan waktu di kampus sudah wartawan juga. Iya, wartawan juga. Langsung masuk. Wah, berarti ya artinya nggak sempat nganggur. Enggak. Nah, jadi kalau misalnya konten ini asesor akreditasi prodi menonton, ini salah satu bukti alumni bahasa Indonesia ini FK Pundri itu yang tamat itu langsung dapat pekerjaan. Kemudian saya tanya dulu, berapa tahun jadi wartawati? Cuman setahun setengah Pak, habis itu nikah. Iya. Karena tugasnya itu sering ke Jakarta Pak, kan waktu itu ngekosnya di Dewan. Iya. Jadi kan kita ngikut kemana Dewan pergi tuh. Ya suruh bandingnya, kalau nggak ada duit kan? Dikasih uang jajan juga Pak. Iya, kalau nggak pergi kan nggak dapat uang jajan. Nah, jadi orang sekretariat Dewan menggaji kita ya SPPD. Iya. Tak izinkan. Oh, karena itu tadi. Ya. Jadi memang sebagai sebagai istri yang baik ikuti kata suami, kan begitu. Ya, suami nggak larang kerja, tapi kalau di suatu tempat nggak kemana-mana boleh. Benar. Sebenarnya dari Anda tahu juga bahwa saya bukan wartawan juga. Iya Pak. Saya wartawan. 5 tahun saya wartawan. Di mana Pak? Saya angkatannya Taufik Ramdhani. Oh, Masya Allah. Mevrion yang mendidik saya jadi jurnalis itu yang tidak kalian si guru saya. Jadi sebelum Rio Pos ada, saya jadi wartawan. Masih namanya waktu itu mingguan bentar. Jadi ketika Rio Pos itu terbit harian pertama masih untuk jam tempat katanya Pak Rida, orang dia jadi wartawan Suara Karya waktu itu, dia panggil kami anak-anak didik dia. Kebetulan saya sudah memutuskan menekuni dosen. Karena menurut saya kalau saya sudah jadi dosen nggak mungkin total, ya kan? Jadi wartawan harus total. Betul Pak. Nah, begitu juga saya maklumi akan berhenti jadi wartawati Rio Pos karena bersuami, ya harus ikut kata suami. Nah, kemudian sekarang jadi guru di SD. Di SDIT Bunaya. Nah, masih juga dekat kan? Masih. Itu berapa tahun kamu nggak berhenti itu? Dari 2012 pertengahan, cuma udah gabung ke Bunaya Pak sampai sekarang. Oh, jadi berhenti nganggur? Nganggur 3 bulanan apa? 3 bulanan. Waktu itu pas berhenti itu ditelepon lagi sama anggota dewan yang provinsi. Kebetulan waktu itu Hikmah ngeposnya di fraksi PKS Pak, waktu itu masih Pak Ayat Cahyadi. Iya. Hikmah ditelepon wartawan, kita ada liputan nih gitu kan. Iya. Saya udah nggak kerja lagi Pak. Iya. Kenapa? Dia karena suami. Iya. Ya udah kita buka sekolah, waktu itu baru buka Pak. Benar itu waktu di kota punya. Kita buka sekolah nih wartawan.
di samping itu informasi yang saya peroleh, Anda juga nulis buku. Iya betul Pak. Nah, Jadi, waktu menjalani jadi profesi wartawan itu sudah berhenti. kan memang minat dari SMA itu yang suka nulis Pak. Iya. Siapa itu pernah ikut lomba nulis cerita, menang-menang. Iya. Jadi masuk kampusnya pun sengaja ngambil yang berhubungan dengan nulis juga. Iya. Pas sudah tamat pun pengen kerjanya di dunia nulis juga. Menulis. Ternyata ketika diinikan jadi guru ya niatnya itu pengen nulis juga. Nulisnya itu objeknya siswa dari Pak, siswa sekolah guru. Iya. Kalau wartawan kan media kita masyarakat. Iya. Jadi artinya itu impian menulis itu tetap harus diwujudkan dimanapun gitu Pak. Itu alasannya Pak. Oh, udah berapa buku? Hikmah sudah 35 Pak. Udah 30 buku. Buku 11. Udah 11. Lalu yang lebih selebihnya? Masih antologi gitu Pak. Oh, antologi. 5 ya teman-teman guru ini salah satu ya Pak. Oh iya. Ini Pesan pandu kita. dari Pesan dulu. di pantu nasihat ya Pak. Sudah sehat. Oh iya. Ini bersama teman-teman guru ada 10 orang. Artinya begini. Hikmah memilih program studi bahasa sastra Indonesia sesuai dengan bakat minat. Karena kan banyak sekarang ini mahasiswa memilih jurusan atau prodi yang sudah tahu dia ikut-ikutan. Ini memang karena itu tadi dunianya. Nah, kalau kenapa sekarang tidak mendalami lagi di dunia jurnalistik? Sebenarnya dunia jurnalistik itu sebenarnya ini juga Pak, kan kita mau kalau jurnalistik kita lebih ke fakta ya Pak. Kita menulis apa yang kita lihat dan itu kebenaran dibuktikan dengan fakta. Nah kalau misalnya penulisan itu kan kita juga bisa nulis ada non fiksi, ada fiksi bisa juga Pak. Di sekolah kita juga bisa terapkan anak-anak nulis apa yang SD itu Irma kayak nulis itu Pak laporan pengamatan kan di sekolah juga ada ilmu tentang jurnalis itu juga bisa diterapkan di sekolah Pak. Tapi itu jurnalistik itu perkembangan terbaru itu jurnalistik itu bersentuhan dengan sastra. Iya. Di barat udah mulai, udah tahun 80-an udah mulai namanya jurnalis sastra. Iya betul. Nah, jadi jurnalis itu tidak lagi dianggap sebagai bentuk karya tulis kering. Nah, jadi ada nuansa sastra yang tidak bosan. Salah satu di Indonesia tuh yang menggunakan itu Gunawan Muhammad kata terpilihnya. Nah, ngerti tahu juga saya kan? Kayak esai gitu ya. Iya kayak saya kan dalam sastra prosa kita juga ada namanya prosa fiksi, ada prosa non fiksi. Esai itu prosa non fiksi. Tapi enggak, saya mau tanya juga grup nasib pasar saya. Perkembangan sekarang kan orang sudah bukan jurnalistik cetak lagi, ada online. Kenapa kan? Ibu ikut Pak, yang dia tetap pegang ikut gabung di liputan Riau Pak. Oh masih gabung di liputan Riau. Masih kayak Riau terkini kalau misalnya ada acara di sekolah, pendidikan, Ibu bisa share di sana Pak. Masih bergabung, tidak punya media sendiri. Enggak. Kenapa tidak? Yang liputan Riau itu kebetulan udah satu tim sama yang dia Pak pendirinya. Oh. Karena itu sama-sama dari media cetak, jadi buat yang online kita aktif di situ Pak. Yang liputan Riau. Masih juga begitu ya? Masih. Belum percaya diri menggunakan diri sendiri. Belum Pak. Nah harus juga. Harusnya. Artinya Anda masih mau terikat, masih mau dijajah oleh satu organisasi. Tapi kalau kita punya media sendiri, ya kita punya kekuatan sendiri. Gitu. Nah saya orang jurnalistik udah lama tidak, kebetulan saya mengajar membina bidang sastra. Saya menganggap ini perlu. Satu, COVID kemarin mulainya, dulu saya ini orangnya tidak mendalami sebelumnya bidang media sosial. Tapi karena waktu kuliah COVID, awalnya kuliah COVID itu, ya saya terpaksa masuk ke dunia itu. Karena menurut saya kuliah dengan Zoom itu tidak maksimal. Akhirnya saya buat konten. Salah satu diantaranya YouTube saya ini Safria TV. Jadi meskipun masih sporadis Safria TV ini. Berarti berdiri pas COVID Pak? Pas COVID. Jadi konten pertama pas COVID. Dan saya sebelum itu sudah belajar, saya pelajari otodidak belajar.
Karena saya punya Mbak Google. Tanya Mbak Google, ya, kumpul sampai di rumah, ada anak fisipol Sukali sekarang sudah S2 di Bandung, pertama S2, anak lagi. Kemudian ada lagi mahasiswa saya, ya, yang bergabung saya ajak membantu saya. Tapi karena dia lalai kuliah, saya nggak mau lagi. Si F namanya, tapi udah sarjana sekarang. Itu ada timnya Pak? Apa ada tim? Sekarang tidak, sekarang punggal. Tapi saya dengan saya itu semua mahasiswa S1 wajib itu. Jadi kalau adik-adik Anda di bahasa Indonesia itu ada tanyakan, semuanya begitu. Semuanya. Jadi YouTube itu bagi saya dia memberikan tugas cukup mengupload di YouTube dia. Jadi kalau misalnya 16 kali pertemuan, maka dia buat konten 16. Jadi saya tidak menggunakan ITS, tidak menggunakan UAS. Setiap pertemuan tugasnya, proyeknya itu dia buat konten dari materi yang kita gerakan. Nah, itu banyak, bukan berarti hanya kepentingan kuliah. Saya mengajukan mahasiswa mendalami itu karena menurut saya, ya, kampus Merdeka, kalau baca Merdeka, tafsiran saya nih, versi saya, mereka pandai mendeteksi perkembangan. Nah, kalau sekolah guru itu menurut saya nih, dari peluang yang ada dengan yang kita didik itu seperti pasar perhatian. Tiangnya lubangnya kecil, yang tamat itu ratusan. Akhirnya apa? Kalau kita tidak antisipasi, alumni kita itu banyak yang pengangguran. Banyak yang pengangguran. Oleh karena itulah antisipasinya, kalau kemarin utamanya kalian itu jurnalistik, sekarang dialihkan ke media sosial. Salah satu jurnalistik masih magang baru di RTV. Kita punya bersama di RTV. Tapi saya sebagai dosen sastra memaksa, berdasarkan saya pakai memaksa mahasiswa itu. Dan sudah banyak yang berhasil di media sosial, ya, kayak di YouTube, Instagram, ya, di TikTok, dia mengeluarkan itu. Bahkan dia misalnya dia jadi reseller. Ada mahasiswa kita yang baru semester 5 jadi reseller, mahasiswanya 7 juta sebulan. Yalah, guru hobi. Di IG. Yang di YouTube misalnya ada beberapa usaha yang ada di Pekanbaru ini, mereka jadi digunakan media mereka untuk promosi. Nah, yakin saya 2024 itu orang akan berduyun untuk memanfaatkan dia itu. Karena kampanye nanti orang tidak efektif, kampanye lapangan. Ya, kalau seandainya YouTube itu dia punya subscribe 1.000 saja, konten seperti kita ini 11.000 yang menonton. Kalau dia tidak share lagi yang lain, ya, saya jumpa Anda sekarang. YouTube saya sekarang masih 1.240. Hari ini naik, misalnya. Itu 1.240 minimal yang nonton. Gitu. Nah itu yang perlu kita sebagai guru. Nah itu yang kita dalami. Kemudian satu lagi, Mak. Tiba-tiba Anda melanjutkan S2. Kenapa orang mau S2? Pertama kan SD. Betul Pak. Jadi kemarin pas wawancara pertama kali ya, Karina, dia juga nanya apa alasan Anda melanjutkan S2? Iya. Anda mau menjadi kepala sekolah? Enggak Bu, memang kan. Iya. Biasanya kalau guru SD itu melanjutkan ada ininya, ada tujuan enggak Bu. Saya mungkin memang kebetulan itu kemarin sempat megang itu Pak. Ada kelas mahasiswa itu yang jadi PAUD, dosen itu kebetulan orang tua siswa di sekolah kami Pak. Beliau ada mata kuliah menulis tentang menulis itu Pak. Jadi beliau minta tolong, itu untuk COVID loh, yang manggilnya ustazah minta tolong isikan
mata kuliah yang ini, tapi tetap atas nama ibuku. Iya, jadi asisten lah di bawah Ya, tangan ya. intinya itu akhir dari mata kuliah itu teman-teman mahasiswa itu harus melahirkan buku. Iya. Nah, saya pegang mata kuliah itu Pak sampai. Jadi sebetulnya karena itu dosen undangan lah, tapi di bawah tangan. Ya, karena waktu itu kuliahnya via Zoom, kan saya nggak harus ke kampus. Dari sekolah misalnya jam istirahat saya jam kosong, saya bisa ngisi Zoom kuliah itu. Benar. Nah, jadi habis itu terpikir saya ngajar mahasiswa S1 kok saya masih sama dengan mereka gitu Pak, pengen nambah ilmu saya, tapi bukan berarti saya mau jadi kepala sekolah, tidak Pak, tapi murni memang niatnya itu saya mau nambah ilmu gitu. Saya bilang sama Bunda Profnya Karina, saya mau menambah ilmu Bu, insya Allah saya yakin karena Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang ilmu. Gitu aja Pak kemarin tuh. Teman-teman juga kenapa mau ini mau jadi dosen ya? Teman-teman banyak kayak gitu nanyanya gitu. Saya malah nggak terpikir gitu Pak. Pengennya. Tapi gini ya, saya satu hal yang menarik bagi saya, memang nggak banyak ya alumni kita itu yang menekuni dunia terus menulis ya. Ya pertama karena bakat, kita punya alumni Bu Yusman, dan dia penulis juga kan. Nah sekarang ketua ini Provinsi Riau, dan dia selalu kita undang di Provinsi Sastra Indonesia untuk motivator. Saya nggak tahu Anda nanti barangkali suatu saat bisa saya undang jadi dosen kamu misalnya, praktisi ya, bukan sebagai apa, sebagai dosen Anda belum punya apa hak karena Anda belum sarjana S2, tapi sebagai praktisi itu bisa undang, artinya karya-karya itu. Dan sebetulnya kita udah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahasa Indonesia itu mungkin satu-satunya prodi yang menerbitkan buku hampir 100 buku dengan cara seperti itu, kumpulan. Saya kuliah dengan saya, kita outputnya tuh sebelum COVID ya, sebelum COVID. Nah, saya dengan ada almarhum Pak Hadi Rumadi dan Pak Mustian, itu ada anak-anak saya lagi, meski waktu masih jadi dosen sebelum dia resign, itu kita di bidang sastra, bidang puisi dan bidang prosa, udah melahirkan salah satu andalan. Tapi kemudian ketika kita media sosial, nggak mungkin menerbitkan buku karena orang dunia sekarang sudah dunia penglihatan, dunia audio visual, kita ke YouTube dan kita menggunakan fasilitas yang ada oleh mahasiswa. Terakhir yang kita lahirkan itu adalah lebih 100 judul film pendek. Iya, kita diterangkan. Dan itu mudah-mudahan dari ruangan ini kuliahnya. Jadi saya artinya meskipun saya kuliahnya di rumah, kualitas saya jamin. Bisa disaksikan langsung. Iya. Asal kembali kita ini karena ada guru ya. Asal tanya nih, menguji kemampuan Anda. Menurut Anda sebagai pengajar nih, walaupun itu hitungannya hitungan matematik, Anda lebih suka 1 kali 10 atau 10 kali 1? 1 kali 10 atau 10 Atau 10 Anda lebih nyaman? 1 kali 10 Pak. Kenapa? Karena Lebih dijalan kenapa? itu jawabannya. Ini menguji dikit ya? Jawabannya bukan matematika ya. Iya, guys. secara logis. Karena Kenapa Anda katakan begitu? Karena 1 kali 10 itu Pemahaman Anda apa? berat pertanyaannya Pak. 1 kali 10 itu menurut saya lebih ke ini Pak, jumlah yang di akhir itu lebih banyak gitu. Oh, berarti Anda nggak paham dengan konsep itu. Artinya kayak ini Pak, misalnya 1 itu anggaplah seorang guru, saya nih Pak. Nah saya akan mencetak harus menghasilkan 10 kali. Bukan itu pemahamannya. Jangan dulu. Ya, saya ini dosen Anda juga sekarang. Yang dimasukkan itu lebih baik 1 kali belajar 10 kali mengulang daripada 10 kali belajar sekali mengulang. Hafal kaji karena diulang. Itu prinsipnya. Nah, kembali ke media sosial saya pakai, ngajak sebelum juga saya pakai itu. Kenapa saya share kuliah kita? Nanti kita share di apa? Anda boleh lihat, siapa saja boleh lihat. Materi saya ngajar di satu di YouTube saya. Ya, guru-guru boleh lihat. Nah, tapi untuk mahasiswa saya, dia mendapat
satu kali tatap muka, tapi sebetulnya dia bisa mengulang soal 10 kali lebih. Yang pertama, saya rekam, dia tidak perlu buat buku, dia bisa buka lagi. Mau sambil baring, kalau di kelas dia tidak bisa harus serius, harus dulu dengan tapi sambil baring, sambil di kedai kopi, di kantin dia bisa lihat lagi. Itu satu, ya. Yang kedua, dia menjalankan tugasnya, mengirimkan tugasnya, materi yang sama, penerapannya dengan tugas proyek di YouTube dia. Nah, artinya kita menilai kerjanya itu bagi kita yang sebagai guru nih, saya sebagai dosen nih, itu tidak perlu dia ngangkat, cukup membuka konten dia. Satu. Tapi sebetulnya itu dia tidak menyerahkan pada saya saja, kepada semua teman-temannya bisa lihat tugasnya. Teman-temannya juga bisa. Iya. Kalau selama ini kan di kelas tidak. Tugas anak saya tahu. Dosennya gurunya. Objektif tidak. Kan tak tahu yang lain. Kalau ini kan tidak. Kalau saya itu tugasnya bagus, tiba-tiba nilainya jelek, siapa yang salah? Ya guru. Atau tugasnya jelek, gurunya kasih nilai bagus. Kawan lain bisa komplain, terbuka. Nah, lalu kalau dia nonton tugas, juga dia menyaksikan tugas anak-anak teman-temannya, udah berapa kali dia belajar? Lebih dari 1 kali seminggu. Kalau tak juga paham, saya cerita pada mahasiswa S1, tak juga paham, di Padang pun ada rumah sakit jiwa. Ya kan, ada rumah sakit jiwa. Mungkin tak merasa sakit parah, sakit panas, saya sakit. Jadi kalau saya mengajarkan ini, ya, Anda silakan mensosialisasikan, walaupun itu tidak SD. Bisa. Maksud saya bukan anak SD ya. Anda memvideokan ketika Anda mengajar, sehingga orang tua siswa dia bisa mengikuti materi. Dan itu boleh sah-sah saja zamannya COVID. Berarti pas proses kita pembelajaran di kelas. Iya, kita rekam, kita videokan, lalu kita buat di YouTube kita. Iya, kalau misalnya sekolah keberatan, dia bisa aja lah YouTube kita. Ada dapat musik, secara finansial kita dapat musik pada kita. Jika subscribe Anda itu sudah lebih dari 1.000 dan jam tayangnya itu lebih dari 1.400 jam, sudah dapat duit. Dan itu dibuktikan ada di kita. Nah, saya lagi, karena dulu saya pecahkan itu, tapi subscribe kita ada lebih 1.000. Nah, sampai itu rencananya kita akan, kalau seandainya justru subscribe-nya naik, sudah itu kita akan sisihkan ke siswa. Yang saya utamakan siswa apa? Siswa mahasiswa Indonesia. Sponsor-sponsor kita. Karena tujuan saya itu, ya karena saya ini besar di bahasa Indonesia dari mahasiswa, dari dosen, saya harus memberkahi bahasa Indonesia. Itu kenapa saya buat konten, karena Anda salah satu contoh alumni gitu ya. Pertama, tamat, tidak ada menganggur, tidak menjadi guru ya. Nah, kemudian Anda jadi jurnalis, Anda jadi penulis ya. Nah, so, lagi nih kita tulis nih, beli buku. Udah berapa? 11. Udah 11. Nah, berapa kosnya? Satu buku berapa kosnya? Jadi buku pertama saya itu Pak, itu bisa tentang sejarah berdirinya sekolah saya dari awal. Iya. Disponsori ya? Disponsori yayasan. Oh, disponsori. Sekarang udah cetakan ada setiap siswa yang tamat dari sekolah. Iya. Dia akan bawa buku saya. Iya. Berarti itu artinya itu disponsori. Iya. Anda dapat apa? Dapat royalti? Dapat. Jadi bisa dapat royalti? Dapat. Nah, oke. Nah, coba bayangkan kalau seandainya Anda, ini saya bukan menghasut ya. Kalau Anda ada sebuah karya, lalu Anda pasarkan melalui TikTok ya, atau melalui YouTube secara online, seluruh Indonesia bahkan di luar negeri bisa beli. Itu yang kita rintis. Kemarin yang dari awal tuh nggak sampai ke sana Pak. Yang dari awal tuh emang nulis gitu, nulis Iya. tapi emang luar biasa juga. Oh
Tapi jadi Kak, tolong saya tulis. Insya Allah Pak. Tapi saya cek dulu ya, ini kan saya cek Kita dulu. cari tim berarti ya Pak. Jadi maksud saya itu gini, kenapa kita belum ketemu? Rencananya begini, saya akan mengajak contoh ya. Mudah-mudahan juga bagian lapangan kerja kita saya penulis, mungkin Anda juga penulis yang berkaitan dengan bidang sastra, ya, terutama ilmu sastra, ada pikiran-pikiran baru. Nanti kita bikin buku, lalu kita pasarkan secara online. Ya, Pak. Jadi bukan kita paksakan di mahasiswa, ya, yang jadi dosen di kantor saya. Kalau mahasiswa yang dosen yang menjual paksa ke mahasiswa namanya dosen diktator, tidak terpaksa, ya dipaksakan. Tapi kita buat, ya kita pasarkan secara online. Saya yakin minimal 1000 itu udah cepat lewat. Nah karena situ udah dunia pemasaran sekarang begitu. Orang nggak perlu punya toko, ya kan? Apalagi kita punya pertemanan dan sebagainya. Nah itu maksud saya, apakah kerjasama kita jadi atau nanti pemikiran adalah kalau bisa sendiri, silahkan, ya. Nah artinya kita ini jangan jangan kikir, jangan pelit kata itu, menyampaikan ilmu, ya kan? Kalau kita meninggal, salah satu diantaranya apa? Amal. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan yang pertemuan kita jalan semua itu bagi saya yang ada bagi Anda bermanfaat dan ilmu dari saya bermanfaat bagi Anda. Oke, itu aja. Makasih. Terima kasih Ya. banyak Pak. Mudah-mudahan ketemu lagi kita nanti. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.